M. Ilyas, Kota Bogor. Dengan adanya proyek rehabilitasi Stadion Pajajaran di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, menghabiskan anggaran menembus angka 20 miliar rupiah. Itu seharusnya melahirkan stadion gagah, berwibawa, serta bisa menjadi ikon sportivitas. Namun sayang, berdasarkan penilaian Ketua Mapancas Kota Bogor, Verga Aziz, lebih gagah trik-trik para birokrasinya, membuat publik terpingkal-pingkal, sekaligus geleng-geleng kepala, karena alurnya lebih menegangkan daripada sinetron prime time. Ironisnya, semua ini dilakukan demi sebuah proyek olahraga yang seharusnya melatih sportivitas. Bukannya menjunjung fair play, justru menunjukkan bahwa dalam dunia pengadaan, yang penting bukan kemampuan berlari kencang, melompat tinggi, atau menendang bola, melainkan kemampuan mengatur skor di meja tender. Kalau stadion dibangun untuk olahraga, seharusnya junjung tinggi fair play, tapi yang terjadi malah fixed match di meja tender. Jangan salahkan rakyat kalau menganggap aturan hanya dekorasi, sementara prakteknya penuh improvisasi, ujar Verga Aziz kepada awak media, 27 Agustus 2025. Menyikapi adanya dugaan persekongkolan hitam Stadion Pajajaran 20 miliar, mahasiswa Pancasila, Mapancas Kota Bogor, akhirnya turun gunung dan mengirim surat laporan ke berbagai lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ombudsman, Kapolda Ceki Ditpikor, BPKP, Gubernur, Inspektorat, hingga Disporat Jawa Barat. Dengan alasan sederhana, kalau satu lembaga pura-pura tuli, setidaknya ada 9 lembaga lain yang masih bisa mendengarnya. Dan jika memang mereka juga sama tulinya, maka Mapancas Kota Bogor akan menyurati Presiden Prabowo secara langsung. Isi laporan tersebut bukannya isapan jempol, namun ada penyedia yang bisa lulus evaluasi sebelum jadwal berakhir. Mungkinkah panitia tender ini sudah menemukan mesin waktu? Ada juga jawaban sangga diunggah pada hari libur, menunjukkan bahwa LPSE ternyata lebih religius daripada manusia, tidak kenal hari libur. Ditambah lagi SPPBJ ditandatangani sebelum masa sanggah selesai. Inilah contoh nyata sprint administrasi yang layak dipertandingkan di Olimpiade. Belum selesai, SBU dan SKK-nya juga diduga telah kadaluarsa. Dokumen tender dan RKS berbeda isi, spesifikasi teknis mengarah ke merek tertentu, padahal di pasal 19 Perpres nomor 12 tahun 2021 melarangnya. Sehingga ada dugaan pemalsuan dokumen seperti silo dan surat referensi tenaga ahli. Pasal 263 KUHP sudah siap menjerat. Bahkan aroma pengaturan pemenang tender menguap jelas menyentuh wilayah pasal 22 UU Tipikor. Mapancas menegaskan, ini bukan sekedar salah ketik administrasi. Ini sudah masuk genre drama komedi hukum dengan bumbu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, kami Mapancas menuntut agar lembaga-lembaga yang mendapat surat jangan hanya sibuk menyusun press release, tapi menjalankan tupoksinya masing-masing. Teruntuk KPK RI, kalau benar Komisi Pemberantasan, ini saatnya, bukan nunggu OTT kecil-kecilan. LKPP RI, jangan hanya jadi tukang bikin aturan, tapi pastikan aturan dijalankan. Kejati Jawa Barat, apakah akan benar-benar jadi algojo hukum atau sekedar penonton dengan toga rapi? Kejati Jawa Barat, segera periksa, selidiki, dan tindak sesuai UU Tipikor. Itu jangan sampai menodai integritas Kejagung RI yang mendapat 70% kepercayaan masyarakat, ungkapnya. Ombudsman apakah akan meniup peruit maladministrasi atau sekedar jadi wasit cadangan? Jangan sekedar pengamat elegan, tapi harus menegur maladministrasi yang terang benderang. BPKP Jawa Barat, apakah berani melakukan audit investigatif atau cukup puas menulis laporan penuh angka tanpa makna? Segera turun dengan audit investigatif, bukan sekedar hitung-hitungan di atas kertas saja. Inspektorat, apakah masih berfungsi sebagai pengawas internal atau justru jadi pagar yang dirubuhkan dari dalam? Segera buktikan bukan hanya lembaga stempel, tapi penjaga integritas, tambah Verga. Kapolda dalam hal ini Ditpikor, lanjut Verga. Apakah akan tanggap menyelidiki dugaan tindak pidana atau hanya fokus tilang di jalan raya? Dan jangan tunggu viral dulu. Segera tangani indikasi pidana korupsi dan pemalsuan dokumen. Gubernur Jawa Barat, apakah akan menjalankan tupoksi sesuai UU 23 2014 atau sekedar sibuk pidato tentang transparansi sambil menutup mata? Jangan cuci tangan,
Karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pengawasan daerah adalah kewajiban. Kalau stadion ini akhirnya bisa berdiri, mungkin rakyat akan bertanya, yang kokoh itu bangunannya atau justru rekayasanya? Kalau semua lembaga hanya diam, stadion ini bukan sekedar monumen olahraga, tapi monumen kegagalan hukum. Stadion bukan dibangun di atas fondasi kecurangan. Kapolda Jabar harus segera bertindak, jangan tunggu viral dulu. Dan Gubernur Jawa Barat sibuk pidato tentang transparansi sambil menutup mata. Kini bola panas bergulir. Pertanyaannya, apakah semua lembaga itu akan turun sebagai wasit yang tegas, atau malah berebut kursi penonton VIP di tribun birokrasi sambil menikmati drama tender Rp 20 miliar ini? Tutup Verga Aziz, Ketua Umum Mahasiswa Pancasila Kota Bogor. David Malau. Hingga berita ini dimuat, wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Narasumber, Verga Aziz. Izin menginformasikan liputan khusus Media Jejak Kasus Grup bersama Bapak Verga Aziz. Selamat sore Pak Verga. Selamat sore. Ya, mohon informasi terkait kegiatan proyek di Gor Pajajaran, Pak. Ya, yang pertama perlu kita sampaikan bahwa kita sudah melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah Kota Bogor terkait persekongkolan tender rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1 yang menelan anggaran 20 miliar. Selain daripada itu, langkah-langkah yang telah kita lakukan, kita telah bersurat ke 12 lembaga. Yang pertama KPKRI, kedua LKPP RI, ketiga Ombudsman, keempat Gubernur Jawa Barat, kelima Kapolda Jawa Barat, keenam Kejati Jawa Barat, ketujuh Inspektorat Jawa Barat, kedelapan BPKP Jawa Barat, kesembilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, ke-10 kita telah bersurat ke Dispora Jawa Barat, 11 kita telah bersurat kepada pemerintah Kota Bogor, 12 kita telah bersurat kepada ULP dan Dispora Kota Bogor. Adapun yang kita bahas adalah terkait persekongkolan tender rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1 yang menelan anggaran 1920 miliar. Daripada kajian kita, dari awal mulainya lelang sampai penetapan pemenang terjadi banyak kejanggalan. Yang pertama, di dalam penetapan pemenang lelang, sebelumnya kami sampaikan bahwa terjadi 2 kali perubahan jadwal lelang tender rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1. Yang pertama, perubahan terjadi pada tanggal 31 Agustus jam 19.33. Dalam perubahan tersebut dinyatakan ada satu penyedia yang lulus sebelum tahap evaluasi harga administrasi berakhir, sebelum pembuktian kualifikasi berakhir. Padahal menurut kajian kita, setiap penyedia dapat dinyatakan lulus setelah tahapan selesai dan setelah dilakukan pembuktian kualifikasi. Tidak lepas daripada itu, kami juga menemukan kejanggalan dalam prosedur tahapan lelang. Kejanggalan pertama yaitu terkait masa sangga. Kami pernah berdialog dengan pemerintah Kota Bogor terkait masa sangga. Pemerintah Kota Bogor menyampaikan bahwa sangga proses lelang sudah dilaksanakan dengan benar, tapi faktanya kami temukan bahwa ada peserta yang melakukan sangga dan dijawab di luar prosedur pedoman tender. Kedua, ada peserta yang kami menduga memalsukan sertifikat layak operasi dan memalsukan dokumen tender. Begitu. Bapak sudah bersurat belum ke Wali Kota, Bapak Dedi Rahim? Kalau kepada pemerintah Kota Bogor, baik itu Wali Kota, ULP ataupun Dispora, kita sudah bersurat secara resmi. Bahkan kita mengajukan surat PPID, Keterbukaan Informasi Publik. Nah, untuk Gubernur, Bapak tadi mengatakan sudah bersurat, sudah ada respon belum? Pesan kami kepada Gubernur Jawa Barat, kami berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti tanpa kami harus melakukan huru-hara. Kami menilai bahwa Gubernur Jawa Barat selama ini mendapat apresiasi yang sangat bagus. Bukan hanya dari warga Jawa Barat, bahkan dari warga di luar Jawa Barat. Di mana terkesan bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat memiliki empati dan responsif terhadap seluruh keluhan-keluhan dan persoalan yang ada di Jawa Barat. Tapi sangat disayangkan, laporan yang kami sampaikan terkesan ditutup-tutupi, tidak direspon dengan baik oleh Gubernur Jawa Barat. Harapan kami kepada Gubernur Jawa Barat,
silakan tindak seadil-adilnya terkait laporan yang telah kami lakukan. Izin Pak Verga Ajiz, dalam lelang proyek ini kira-kira ada indikasi nggak tercium atau bisa diduga adanya korupsi? Mohon penjelasannya Pak. Ya, kami menduga indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dari mulai dibukanya proses tender. Kami menduga Wali Kota Bogor memerintahkan kepada ULP dan Dispora untuk memenangkan salah satu pihak, satu penyedia perusahaan. Kenapa kami menyampaikan demikian? Karena terdapat perbedaan dokumen tender dan RKS yang disiapkan oleh Dispora. Dispora menyiapkan dokumen RKS, namun ULP melakukan perubahan daripada dokumen tender yang meliputi perubahan teknis, perubahan secara persyaratan daripada peserta lelang. Nah, kami menduga Wali Kota memerintahkan kepada ULP dan Dispora untuk memenangkan salah satu pihak dengan mengambil keuntungan daripada pemenang tender. Setelah disurati 12 lembaga ini, tidak ada respon. Apakah Pak Verga Ajiz berharap Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto bisa memberikan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi proyek di GOR Pajajaran Bogor? Bagaimana Pak? Kami sampaikan bahwa pergerakan dan perjuangan mahasiswa Pancasila hari ini akan tetap berlanjut, baik itu dari sisi komunikasi politik ataupun dari sisi prosedur hukum akan kami tempuh. Sejauh ini kami baru menyuratkan 12 lembaga. Selanjutnya kami akan melakukan upaya hukum secara konkret, baik itu melalui pengadilan ataupun melalui PT UN secara langsung. Kami akan melakukan gugatan hukum pada pengadilan negeri bahwa terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses tender rehabilitasi stadion. Selain itu kami berharap pada Presiden Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti seluruh laporan yang kami sampaikan kepada 12 lembaga. Baik, terima kasih Pak. Baik, saudara pemirsa semuanya, kami akan melihat proses berjalannya rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1. Ya, inilah gedung olahraga Pajajaran yang berada di wilayah Kota Bogor. Sedang dilaksanakan renovasi gedung olahraga Pajajaran dengan anggaran dana 20 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Verga Ajiz, Ketua Umum Mahasiswa Pancasila Kota Bogor. Hari ini mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Dedi Mulyadi, untuk melaporkan terkait ketimpangan hukum di Kota Bogor. Adapun yang kita laporkan adalah indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme belanja modal rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1 yang menelan anggaran 20 miliar. Kami sudah bersurat secara resmi kepada pemerintah Kota Bogor, namun tidak direspon dengan baik. Hari ini kami menyambangi kantor Gubernur Jawa Barat berharap Bapak Aing Dedi Mulyadi untuk segera menindaklanjuti terkait persoalan yang ada di Kota Bogor, khususnya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme pada belanja modal rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Verga Ajiz, Ketua Umum Mahasiswa Pancasila Kota Bogor. Hari ini menyambangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaporkan terkait
indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, tender rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap 1 menelan anggaran 20 miliar rupiah. Apa hasilnya? Kita tunggu kelanjutannya. Tanggal 2, tanggal 3 itu adalah tanggal merah. Hari Sabtu, hari Minggu. Ya, ini yang saya sampaikan dulu nanti. Sampai tanggal 6. Faktanya, dari tanggal 6 sudah ada SPPDJ Bapak. Tidak ada sangka banding. Ada surat penunjukan barang bukti jasa dimulai di tanggal 6. Tepatnya jam 9 Saudara. Sampai 8 Agustus 2019. Fakta di lapangan yang kami dapatkan, per tanggal 8 masa ini ada yang mengajukan sangka dan belum ada jawaban. Kapan sangka yang dijawab? Fakta lapangan lagi yang kita dapatkan tepatnya hari Senin. Senin kemarin baru ada yang jawab sangka. Senin kemarin tanggal berapa? Yang mendapatkan sangka yang Fakta itu iya maksudnya dari sini. Selamat sore Pak Anas, Bapak izin memperkenalkan diri, saya dari Novis Media Jejak Kasus. Ingin mempertanyakan terkait proyek yang direncanakan untuk renovasi Gor Pajajaran yang dianggarkan hampir di angka 20 miliar. Pak, ini ada sumber berita yang mengatakan bahwa tender proyek ini sedikit diduga ada bermasalah. Mohon di penjelasannya Pak, seperti itu. Ya, jadi itu mungkin kan ada pendapat yang seperti itu, sama ya? Siap, siap. Kemudian pendapat Bapak terkait dengan berita yang sudah tayang di banyak media, bagaimana penjelasan dari Bapak? Jadi ini kan baru dari WLP. Siap. Ya, ini kan lain di WLP. Jadi tanyakan ke WLP. Ke WLP aja Pak ya? Bukan di kita. Baik. Oke, itu aja Pak Siap. yang bisa disampaikan. Siap. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Selain masa sangka yang tidak dijawab, harusnya ada sangka banding. Dari WLP memberikan ruang kepada seluruh peserta tender untuk melakukan sangka banding jika memang jawaban mereka tidak keluar. Dan itu tidak dilakukan oleh WLP. Kalau kemudian kita meminta kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang jambu akan kadia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kemewahan. Teman-teman, itu gapuranya digeserin dulu, kita paksa masuk aja ke dalam. Tapi ingat teman-teman, yang saya sampaikan tadi, jangan ada satupun yang provokasi mukul duluan. Ingat, jangan ada yang mukul duluan. Tapi kalau ada yang mukul duluan dari dalam, kita gebukin bareng-bareng. Sepakat? Sepakat? Jangan ada yang mukul duluan. Tapi ingat, kalau ada polisi, Satpol PP mukul duluan, kita gebukin bareng-bareng. Sepakat? Sepakat? Pitain teman-teman, itunya pitain, kita masuk ke dalam. Satu komando, hak pada komando menerima. Karena komando menerima, jangan ada yang mundur. Semua maju, satu komando. Hei, siapa namamu? Temi. Satpol PP Kota Bogor. Jangan pukul-pukul. Anak-anak tidak ada yang mukul. Hei, kau, Temi, kau, Satpol, Kota Bogor. Uang kita Kota Bogor. Wah, kau berani mukul-mukul. Satu komando, jangan kena teman-teman polisi sama Satpol PP teman-teman. Jangan sampai kena teman-teman polisi dan Satpol PP. Ini siapa TNI tadi mana kau? Kabur lagi kau. Salah, jangan kau pakai dinas. Biadab. Kau pikir ini aksi kita aksi anarkis? Mana TNI? Kau ini, kau kira berani pukul-pukul kau ya? Teman-teman, jangan ada yang berkata kasar. Sampaikan aja aspirasi kita hari ini. Tapi kalau ada satu pukul, satu tetesan bola, ribuan, maka kita berdua di Kota Bogor.
Bogor. Kami buat Kota Bogor menjadi kota darah. Kami aksi tidak anarkis. Satpol PP kau beradab kau. Nanti semua teman-teman. Kalau ada sampai 1 orang pun yang mukul, ini akan jadi catatan bagi kita. Kau petantang-petenteng pakai seragam digaji sama oleh rakyat kalian. Kalian digaji sama rakyat. Beradab. Kau coba-coba mukul kau. Mana Tebi tadi? Suruh sini Tebi. Gantung kau. Jangan kau coba-coba mukul. Teman-teman, jangan ada satupun yang mukul. Jangan ada satupun yang mukul. Sekali yang mukul, kita hajar bersama. Kita hajar bersama. 1 orang yang terpukul, kita hajar bersama. Hajar semua teman-teman. 1 komando, 1 perjuangan. 1 komando, 1 perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mati semua. Mandor. Mati semua. Mati semua. Tahan teman-teman. Tahan. 1 komando, 1 perjuangan. Tender belanja modal rehabilitasi Stadion Pajajaran Kota Bogor. Tahap 1 tahun anggaran 2025. Kajian ini melibatkan tim hukum, masukan akademisi, dan elemen masyarakat sipil. Temuan utama, fakta yang kami temukan, PT Menara Setia dinyatakan lulus sebelum perubahan jadwal evaluasi dan sebelum tahap pembuktian kualifikasi. Jelas melanggar Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 73 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 pasal 51, tepatnya jam 11.46. 2. Masa sangga dipersingkat dan hak sangga banding diabaikan. Hanya 4 hari kerja termasuk akhir pekan tanpa sangga banding. Ini bertentangan dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 79. 3. Kualifikasi penyedia tidak terpenuhi karena tenaga ahli atas nama Ana Yuni Martanti PT Menara Setia hanya terverifikasi sebagai PJT dan Jansen Agus Tim Sirait hanya sebagai PJSK. Kedua-duanya tenaga ahli PT Menara Setia tidak terverifikasi sebagai PJK maupun PJBU. 4. Dokumen tender tidak sesuai RKS resmi sebagaimana RKS mengharuskan rumput zoysia matrela berstandar pipa. Dokumen tender hanya mencantumkan rumput sintetis tanpa sertifikat pipa. Spesifikasi lintasan atletik, tribun, dan peralatan kerja diturunkan tanpa dasar hukum yang jelas. Di RKS dicantumkan dukungan peralatan paper mesin up 700 kWh per jam, sedangkan dokumen tender hanya mencantumkan 500 up kWh per jam. Nomor 5. PT Menara Setia memiliki riwayat keterlambatan proyek, namun tetap dimenangkan meski bukan penawar terendah dengan selisih miliaran rupiah dari peserta lain. Padahal tender dilakukan sistem gugur harga terendah. Ada yang menawarkan lebih rendah, tapi yang dimenangkan lebih tinggi. Tentu ini cacat administrasi, bukan hanya cacat prosedural, tapi ini cacat hukum yang harus ditegakkan. Apa tuntutan kita? Yang pertama, mendesak LKPP RI untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran proses tender dengan audit kepercayaan penuh. 2. Ultimatum kepada Wali Kota Bogor pembatalan hasil tender dan tender ulang sesuai RKS resmi dan aturan hukum yang berlaku. 3. Pemeriksaan
unsur pidana. Sekian press release yang kami sampaikan. Semoga menjadi pertimbangan Wali Kota Bogor, Kepala ULP, Pomca, dan PPK, PA, dan KPA Dispora Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.